Shalom Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh ada di tempat ini itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Sore hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu semuanya oleh karena kasih karunia-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan setiap kami Tuhan untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami mau bawa sembah kami. Kami mau bawa syukur kami, pujian kami ke dalam hadirat-Mu Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan, suci dan kuduskan setiap hati kami. Ambil alih seluruh ibadah sore hari ini Tuhan. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapakku
Tuhan kita baik. Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Masih kuat berdiri ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari, yang sejak ikut Yesus, kita merasakan hidup kita itu bahagia, bangsa diberkati. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Tak
Shalom. Semua masih tetap sukacita. Amin. Lihat dulu kiri kanannya, katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Senyum dong, jangan. Ya, senyumnya lebih lagi. Wah. Gitu kan cantik, cakep ya. Daripada saya lihat Bapak Gembala. Ada apa ini? Ya, saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, kita merasakan hadiratnya. Amin. Ketika kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia setinggi-tingginya. Saya yakin dan percaya kita merasakan Roh Kudus Allah bekerja bagi saya dan saudara. Saya percaya malam hari ini kita tidak hanya bernyanyi, sekedar kita tahu kata-kata ini, tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada pada malam hari ini mengalami jamahan Tuhan, mengalami pekerjaan Tuhan bagi saya dan saudara. Saya tidak tahu kita datang pada malam hari ini, kita datang dengan pergumulan kita datang dengan sakit penyakit kita datang dengan berbagai macam hal dalam hidup kita. Dan percayalah, hanya oleh karena anugerahnya saya dan saudara ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan yang masih mau terus ada dalam penyembahan kami kepadamu, karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami mau tetap meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, terus sembah Dia, sembah Dia, sampai kau merasakan jamahan Tuhan. Sembah Dia, panggil Dia Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya denganmu Tuhan kami tenang, hanya denganmu Tuhan kami aman, hanya denganmu Tuhan kami merasakan sukacita di tengah-tengah penderitaan kami. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Pengurapan Tuhan terjadi. Terima disebab Dia sedang bekerja bagi saya dan saudara yang lemah saat ini akan dikuatkan oleh Allah. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus, Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Kami tinggikan namamu.
Tuhan yang tidak pernah gagal membawa kita sampai hari ini. Penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi saudara-saudara. Katakan haleluya. Haleluya bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya
bagi saya dan saudara sampai hari ini. Dan saya percaya saya dan saudara yang hadir pada malam hari ini mendapatkan kekuatan karena penyertaannya sempurna. Haleluya. Dan saya persilakan. Puji Tuhan. Saudara disegarkan. Amin. Amin. Saudara disegarkan. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, kita semuanya hari ini berterima kasih sama Tuhan ya. Pujian-pujian kita tadi itu pujian-pujian penyembahan. Kita bersyukur sama Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan pada setiap kita. Saudara, kalau kita bersyukur kita masih bisa berpakaian yang layak, bisa makan yang layak, bisa hidup yang layak. Itu enggak seberapa. Terlebih dari itu, keselamatan yang Dia berikan buat saya dan saudara itu lebih dari segalanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudaraku yang saya kasihi, ada saat-saat di mana kita ini di dunia ini sementara. Ada saat di mana kita tuh tiba-tiba lihat teman kita kanan kiri kita, loh, kok wis gak ada, loh, kok wis pulang? Pulang kemana? Bukan ke kuburan. Surga. Kalau saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus, maka hidup yang kita peroleh adalah hidup yang kekal. Amin. Amin. Ada kehidupan setelah kematian jasmani ini, yaitu kehidupan di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan kita menerima keselamatan itu di dalam Kristus Yesus.
sehingga kita bersyukur. Hari ini kita belajar tentang satu cerita tentang perumpamaan yang Tuhan berikan, yang menunjukkan kepada kita kalau kita menerima keselamatan itu semua karena anugerah. Amin. Amin. Saya tadi lihat banyak yang bahkan WL kita ini ya, yang Mbak Mary ini dari Sumba, nggak bisa bahasa Jawa. Dia tadi lihat gandol ini apa gandol? Gandol apa tahu, ada yang saya tahu? Gandeng. Apa? Oh, gantung. Jadi gandol Gusti itu bergantung sama Tuhan. Hidup kita hanya bergantung sama Tuhan. Saudara, tiba-tiba saja terjadi ini. Tiba-tiba kita tuh nggak cari masalah kadang datang sendiri. Kalau di sini nggak ada yang nggak, oh enggak Bu, untuk saya nggak pernah tuh seumur hidup saya doakan gimana? Nggak usah didoakan, itu datang. Dan kita hanya bisa gandol kepada Tuhan. Gandol Gusti. Yuk kita buka sama-sama ya, dilihat Injil Lukas 10 mulai ayat 25 ya. Lukas 10 ayat 25. Lukas ini di mana? Perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi Matius, Markus, Lukas. ya. Ada satu perikop yang berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, ayat 25 ya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27 katakan, jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Saudaraku, hari ini kita nggak firman Tuhan yang panjang ya, saya janji pendek. Jadi semuanya sudah lego ya. Hari ini perumpamannya tentang orang Samaria yang murah hati. Ada ahli Taurat. Yang namanya ahli Taurat itu apa? Ahli Taurat. Imam-imam. Namanya ahli itu apa? Ahli kunci. Orangnya pinter. Pintar. Permaini kunci. Taurat. Dalam hal perkuncian pinter. Ahli Taurat. Ya. ular, pawang ular. Yo, dalam perularan pinter. Nah ini ahli Taurat. Jadi pinter dalam hukum Taurat. Jadi ketika dia ditanya sama Yesus, dia bisa menjawab dan jawabannya benar. Ya di sini ya, tadi kita ulangi lagi ayat yang ke-27. Ketika Yesus tanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, menurut saudara, angel nggak? Susah nggak melakukan ini? Susah. Di sini siapa yang ngomong gampang? Susah. Pak Gunawan? Oh enggak. Susah banget. Susah banget ya. Susah banget ya. Apakah ada seorang yang tahu hukum Taurat? Orang ini tahu hukum Taurat, hafal hukum Taurat, tapi belum tentu bisa mengerjakannya. Orang bisa tahu, orang bisa hafal, tapi belum tentu bisa mengerjakannya. Saudara lihat di sini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi kemana-mana hati kita itu dipenuhi dengan mencintai Tuhan. Nah kalau pas mancing berjam-jam, kalau pas kita punya olahraga badminton berjam-jam, seperti
seperti Bapak Gembala ya. Contohnya suami saya aja, biar ngambeknya sama saya nanti. Kalau sudah badminton, lupa waktu. Hatinya dipenuhi apa? Badminton, bukan Tuhan lagi. Ya, tapi saya nggak nyalakan, kan cuma contoh. Saudaraku, itulah manusia. Apalagi dengan segenap jiwamu itu pikirannya semua dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, saya pikir nggak ada orang yang sesempurna itu ya. Tetapi apalagi kita buka di Yakobus 2 ayat 10. Kalau saudara buka di Yakobus 2 ayat 10 dikatakan apa? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap keseluruhannya. Jadi hukum itu harus dilakukan semua. Padahal melakukan satu aja susah kok melakukan semuanya. Tetapi ahli Taurat ini masih ingin apa? Gak mau kalah. Siapa di sini yang gak mau kalah? Gak ada ya. Yang ada di sana loh. Di sana sini maksudnya ya. Gak mau ngaku. Ayat 30, jawab Yesus. Ini orang ini tanya, ahli Taurat tadi tanya. Kalau gitu siapa sesamaku manusia? Jawab Yesus ayat 30. Ada perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, ini Ko Gunawan aja. Ko Gunawan tahu cerita ini enggak? Ko Gunawan? Pernah denger. Loh, pernah dengar sini kalau pernah dengar. Ini. Buat apa? Buat drama ini. Nah, Buat drama. buat drama ya. Ini. Cocok ini. Cocok. Hah? Lo alah. Kita skip Pak Gunawan ya. Ya, ayo kita baca sama-sama. Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, perampok-perampok yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya. Anu aja wis. Siapa? Ini aja. Ayo. Kevin aja ya. Kevin sini Kevin. Kelas ini. Nah, Cocok. cocok. Kevin ini adalah seorang yang dari Yerusalem jalan ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan perampok, dirampok habis-habisan, darahnya ngucur, terus gak kuat lapo-lapo. Perampoknya mana? Perampoknya tidak ada. Ini kita buat imajinasi. Firman Tuhan ditulis supaya kita ini belajar imajinasi. Ya. Ada imajinasinya di sini, Oma. Oh, itu perampoknya, Om. Ini sudah habis-habisan, nggak bisa berdiri ya? Nggak bisa berdiri, Kevin. Perampoknya. Nah, bisa berdiri. Ini perampoknya ya, perampoknya sudah. Sudah. Nah, ini perampoknya ya. Cocok jadi perampoknya ya. Ya kita ya. Nah, apa yang terjadi? Dia ditinggalkan, sudah tergeletak. Ini ceritanya tergeletak ya, tergeletak. Nah, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Mana imam? Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, imamnya ya Bapak Gembala. Bapak Gembala. Imamnya ini, dia melihat. Imamnya mikir gini, aku lewat jauh aja. Soalnya apa? Kalau deket-deket siapa tahu perampoknya masih ada di situ. Bisa-bisa aku ikut dirampok, bisa-bisa aku ikut dihabisi seperti dia. Bisa mati aku. Jadi imamnya Lewat. Apa yang terjadi? Kebetulan demikian juga. Ya ini ya. Ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Seorang Lewi ini juga apa? Imam. Orangnya Yang berimam. yang melayani Tuhan. Ya. Datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, lah Imam Lewinya Mbak Mary aja ya.
ia melewatinya dari seberang jalan. Lewat Tidak mau dekat, lewat sana. dia lewati seberang jalan. Lewat sana. Seharusnya di sini Mbak Mary lewat sana. Loh, Biar jadi koma. biar nggak ketemu. Oh, kasihan ya, tapi kasihan toh ya. Kenapa? Ya, tapi kalau nanti aku deket-deket gimana? Nanti aku kan kalau ada polisi malah nanti aku ditanyai macam-macam. Aku kehilangan uang. Dituduh. Waktuku aku nanti dituduh katanya Oma ini ya. Nanti aku dituduh. Aduh, repot. Jadi dia mending nyingkir aja. Ayat ke-33. Lalu datang seorang Samaria. Samaria itu bukan orang Yahudi. Kafir. Dianggap orang kafir karena apa? Orang Samaria ini pengen dianggap orang Yahudi, tapi darahnya Yahudi itu sudah campur, tinggal dikit. Ngerti ya? Udah blasteran. Jadi yang dibuat perumpamaan sama Yesus orang yang nggak kenal, nggak mungkin saudaranya orang itu, orang yang nggak tahu orang itu, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Cium. Ah, iya. Ini orang Samaria ya. Nah, cocok jadi orang Samaria. Perempuan Samaria. Nah, orang Samaria. Nah, waktu lihat dia sebelumnya, waduh, kok orang Yahudi? Waduh, dirampok, darahnya banyak, dia jijik ya darah. Aduh. Kalau aku di situ gimana? Kalau aku dirampok dia mikir, tapi hatinya penuh dengan belas kasihan. Akhirnya sana dewe katanya ya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Ayo wes, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, lihat di sini ya, ayat kelima, keesokan harinya. Jadi orang Samaria tadi nginep malam itu sama Yang korban tadi. Ya, ngerti ya? Jadi orang Samaria tadi nggak mau meninggalkannya. tidak mau meninggalkan yang dikorbankan tadi, yang korban tadi. Padahal imam tadi meninggalkan. Padahal nggak kenal dia. Orang Levi meninggalkan. Yang nggak kenal, nggak ada hubungan, nggak satu bangsa, yang dianggap musuh, malah Menyelamatkan. nginep bareng. Apa nggak takut menebar? Nggak takut, firman Tuhan ceritakan nggak takut. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Nah, nggak sampai di situ, nggak nginep bareng, dirawat lukanya semalam, terus apa? Dia ngomong sama pemilik penginapan, ini duit, rawat dia. Mana? Saya itu dulu. Oh iya, ini uangnya. Kalau kurang, nanti saya akan ganti. Nah, Terima kasih. saudaraku, gambaran apa yang Tuhan berikan? Apa? Kalau kita semuanya jadi orang yang lewat di tempat itu, kita jadi yang seperti apa? Kebanyakan kita kalau ngomong, oh saya orang sama, pasti saya penuh dengan belas kasihan orang Samaria. Saya ngaku, mungkin saya adalah orang yang sama dengan imam atau orang Lewi. Benar nggak saudaraku? Kita nggak mau, nah nanti kalau tambah masalah. Aku juga nggak kebanyakan uang tuh mau nolong orang itu. Takut sendiri. Takut sendiri. Waktuku juga nggak banyak. Hari ini Tuhan mengajarkan perumpamaan itu bahwa apa yang Tuhan mau katakan, bahwa orang Samaria itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Dia nggak kenal kita. Dia yang sama kita dipandang rendah, sama dunia dipandang rendah. Tetapi
Tuhan mau mengambil resiko, bahkan nyawanya diberikan bagi kita. Buat saya dan saudara, untuk kita dipulihkan, diselamatkan. Karena Dia sangat mengasihi kita. Amin. 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 Jadi Bapak Ibu, saudara semuanya ngerti firman Tuhan hari ini? Ngerti. Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan Tuhan yang sangat mengasihi kita, penyelamat kita, pemberi keselamatan dalam hidup kita. Kita semuanya berdiri. Kita akan nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ya. Kita mau ngomong, Tuhan terima kasih. Engkau terlalu baik buat hidupku. Aku yang dulu gak mau mengenal Engkau, tapi Kau tolong. Aku yang dulu gak peduli sama Engkau, Kau pedulikan. Mau cinta Yesus selamanya. Katakan saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekarang Bapak kembali. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Biarkan musik mengalihkan pujian ini dengan lembut. Saudara, saya minta saudara berdoa kepada Tuhan. Responi firman Tuhan malam hari ini. Kalau engkau mengaku dirimu Kristen, Kristen identik dengan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sampai seberapa besarnya kasih kita selama ini? Apakah dunia sudah melihat kasih Allah itu dalam hidupmu? Mari kita renungkan bersama-sama. Karena firman Tuhan malam hari ini memberikan kepada kita satu cermin. Sudahkah kasih kita seperti kasih Kristus yang tanpa pamrih mengasihi hidupmu, mengasihi kita semuanya yang sebetulnya kita tak layak di hadapannya. Hanya kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Hanya karena Dia mengasihi kita, maka kita beroleh keselamatan hidup kekal itu dalam hidup kita. Akankah kita pun hanya berdiam diri? Kasih kita menjadi beku, kasih kita menjadi tawar. Malam hari ini Bapak inginkan supaya kita kembali untuk melihat diri kita. Dan kalau saat ini kita menjadi tawar hati, kasih kita menjadi beku, mari minta Roh Kudus untuk kembali menggelorakan hati kita supaya hidup kita penuh kasih Allah, sehingga dunia boleh melihat dan menerima Kristus melalui hidup saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengasihi
pria nyanyikan pujian ini, ku mau cinta Yesus. Sementara kaum pria datang kepada Tuhan, berdoa, penuhkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak mengasihi kami, mengasihi suami, istri, anak-anak, bahkan ajarilah kasih itu kembali dalam hidup kami Tuhan. Kaum pria nyanyikan pujian ini, ku mau cinta Yesus. Dan sementara kaum wanita berdoa kepada Tuhan. Kaum pria nyanyikan pujian ini, ku mau cinta Yesus selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan, ya Aba, ya Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan Amin. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk malam yang luar biasa, dengan puji-pujian, dengan penyembahan. Demikian juga dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyadari kami penuh dengan kelemahan. Seringkali kami lupa identitas kami adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Kristen yang berarti pengikut Kristus. Kristus yang penuh kasih sayang. Seringkali kami melupakan hal yang paling esensi dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak bisa mengasihi bahkan orang yang terdekat dengan kami. Suami tidak bisa mengasihi istri. Demikian juga istri tidak bisa mengasihi suami. Anak-anak tidak bisa mengasihi orang tua. Orang tua juga tidak pernah mengasihi sepenuhnya anak-anak mereka. Tuhan, biarlah pada malam hari ini kembali kami diingatkan. Hanya dengan kasih Allah yang sejati, maka segala sesuatunya, segala belenggu dosa, segala kejahatan, segala akar pahit dan segala kekecewaan akan diobati. Oleh sebab itu Tuhan, penuhkan kami dengan kasih Kristus, supaya kami rela untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami rela mengampuni hal-hal yang pahit yang mungkin terjadi atas hidup kami, karena kami tahu bahwa kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami. Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut apapun. Kalau Tuhan mengasihi kami, maka kami tidak kekurangan sedikit apapun dalam hidup ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam hidup setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah kami pulang dengan semangat yang baru, dengan pengertian yang baru, dengan roh dan jiwa, spirit yang bergelora untuk mengiring Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan, berkati setiap persembahan kami. Sedikit banyak kami percaya bahwa apa yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk persembahan doa Kingdom of God ini Tuhan, kami percaya biarlah itu semuanya mendatangkan kebaikan buat perluasan pekerjaan Tuhan, buat penginjilan, buat melayani orang-orang yang belum percaya, dan untuk memperluas kerajaan Allah di dalam bumi ini. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu, kami bersuka cita dan kami terima segala berkat Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar pada malam hari ini tidak hanya sekedar kami ada dalam pikiran, tetapi kami juga mau mengerjakannya di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami akan memberi persembahan dan kami ucapkan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama dengan saya katakan bersama. Amin. Silakan saudara duduk. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita, dengan gambus dan kecapi. Nah, semuanya senang hari ini? Amin. Ya, semuanya senang ya karena kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan yang dahsyat. Amin. Tadi saya di situ sambil menilai siapa yang goyangannya paling oke ya? Paling asik. Paling asik ya. Nah, Oma ini, Oma walaupun kadonya jangan dinilai dari nilai nominalnya ya Oma ya. Tapi bagaimana Oma semangat gitu ya. Nih dapat kado dari surga lebih besar dari ini. Amin. Nah, Oma maju ke depan, Ini lagi goyang Oma ya. Nah. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Ciana mana Ciana? Gandol Gusti. Ciana mana Ciana? Dino wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Hey, hey, Sado Dino wengi Gandol Gusti.
Ayo kita tutup ibadah kita ya. Mari baru kita. Ya, kita akan akhiri ibadah kita ya. Sekali lagi saudara bangkit berdiri. Ya, kita juga akan berdoa untuk berkat jasmani yang kita terima. Terima kasih kami mengucap syukur untuk ibadah kami. Tuhan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang datang. Kalau sebentar mereka juga akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan menyertai di dalam perjalanan mereka sampaikan di rumah dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Dan juga Tuhan akan mengembalikan kami bersama-sama untuk beribadah di jam-jam ibadah mendatang dengan sukacita, dengan ekspektasi yang tinggi, dan terlebih juga kami rindukan supaya persekutuan doa ini bisa menjaring banyak jiwa-jiwa lagi, supaya mereka juga bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan di tempat ini, dan kami semakin diperlengkapi menjadi orang Kristen yang mengerti akan tujuan hidup kami, yang mengerti akan ya Tuhan kekuatan kami, dan kami juga menjadi orang Kristen yang bisa mengatasi semua masalah-masalah kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Terima kasih juga, sucikan, kuduskan setiap makanan dan minuman yang sebentar kami juga akan terima, biarlah menjadi kekuatan, menjadi berkat ya Tuhan di dalam hidup kami, dan dengan tubuh kami yang sehat, yang kuat, kami juga bisa melayani Tuhan, beraktivitas, bekerja ya Tuhan, ataupun melayani keluarga dan lain sebagainya ya Tuhan dengan baik. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu, dan kami juga terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera itu dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama dengan kita katakan amin. Kita makan dulu. Setelah itu yang mau minta kapsul vitamin herbal boleh beritahu saya ya. Kalau yang masih ada ya dihabiskan dulu. Kalau yang kurang bisa pulang boleh minta. Gratis.